Sahabat keren, kali ini kami akan sajikan info keren. Pantai Serang yang indah, namun menyimpan misteri. Yuk, ikuti perjalanan kami, simak sampai tuntas. Perjalanan menuju Pantai Serang bisa ditempuh melalui jalur timur, yaitu melalui Desa Margomulyo ke timur. Jalur ini melalui hutan jati yang tertata rapi indah sekali, namun sebagian jalan ada yang rusak, geronjal-geronjal dikit. Tapi tetap enjoy karena tertutup pemandangan yang indah. Beda jika lewat jalur barat, sahabat keren bisa cus melalui jalur lintas selatan yang mulus. Selamat menikmati perjalanan, semoga selamat dan bahagia sampai tujuan. Bagi para pengunjung wisata, dilarang mandi atau berenang di laut karena ombak sangat berbahaya. Demi keselamatan Anda dan keluarga, mohon sekali lagi jangan mandi atau berenang di laut karena ombak sangat berbahaya. Dan untuk menjaga kebersihan dan keindahan di sekitar pantai, bagi para pengunjung dimohon membuang sampah pada tempatnya. Untuk menjaga keselamatan Anda, bagi para pengunjung harap menjaga diri masing-masing. Pantai Serang lebih kurang 45 km ke arah barat daya dari kota Blitar. Kawasan pantai ini memiliki pasir putih yang jarang dimiliki pantai lain. Pantai yang terletak di pesisir Samudra Hindia. Perlu diketahui terdapat 3 komplek pantai yang berdekatan Reco Mandet untuk dikunjungi. Lokasinya bertetangga ada Pantai Pasir Putih dan Pantai Tambak Rejo. Sebelum kami mengungkap sisi misteri dari Pantai Serang sambil menikmati indah dan nyaman Pantai Serang bersama keluarga, kami sajikan dulu sejarah berdirinya Desa Serang. Desa Serang dulu kala merupakan hutan belantara yang lebat dan angker jalmo mora jalmo mati siapa yang datang akan menemui kematian. Periode awal, menurut riwayat ada seseorang yang berani datang ke wilayah ini, yaitu Ki Marto Sentono yang berasal dari Kerajaan Mataram, Jawa Tengah, namun karena beliau sendiri mungkin ini tahap survei lokasi. Tentu tidak mampu untuk melaksanakan babat hutan ini seorang diri. Maka Ki Marto Sentono kembali ke Mataram untuk mencari atau mengajak orang yang mampu dan mau diajak babat hutan di wilayah tersebut bersamanya. Periode kedua Ki Marto Sentono diikuti Ki Ageng Serang Joyo Kadio beserta istrinya Dewi Aminah bersama-sama menuju titik lokasi yang telah ditemukan saat kedatangan awal. Ketiga orang tersebut mulai melaksanakan babat hutan dengan susah payah dan perjuangan dengan banyak rintangan menghalangi, namun akhirnya mereka berhasil juga. Terciptalah kampung kecil saat itu.
periode ketiga. Tidak lama berselang mungkin beberapa bulan, datang lagi yang mengaku juga dari Mataram. Mereka adalah sepasang kakak beradik yang bernama Ki Cokro Digdoyo dan Ki Cokro Wardoyo dan ikut melanjutkan babat hutan di wilayah tersebut. Maka kampung itu makin luas. Periode keempat tanpa terasa seiring perjalanan waktu kelima orang tersebut telah melaksanakan babat hutan dan berdomisili di wilayah tersebut. Selama kurun waktu 3 tahun telah mengalami perkembangan, makin bertambah penghuni kampung ini. Mereka berusaha mewujudkan suatu tatanan perkampungan yang kelak pada masa yang akan datang dapat digunakan untuk istirahat para perantau. Periode ke-6 selanjutnya setelah itu secara berturut-turut datang lagi orang yang bergabung dengan mereka berlima, yaitu Sidi Wijaya Ahmad Ngaliman, Setro Pawiro, Karso Joyo, dan Wono Karyo. Periode ke-7 pengangkatan kepala kampung pertama. Setelah semakin banyak orang datang untuk mengikuti babat hutan di wilayah tersebut, maka dalam waktu tidak lama wilayah tersebut menjadi perkampungan yang ramai. Untuk mengatur wilayah tersebut ditunjuklah Ki Ageng Serang Joyo Kadio sebagai kepala kampung. Selanjutnya dengan telah dibukanya perkampungan tersebut terdengar ke berbagai wilayah, sehingga semakin banyak orang yang datang untuk mengikuti jejak Ki Ageng Serang Joyo Kadio. Muncul lagi orang yang bernama Kromo Dimejo dan Surowijoyo yang ikut bekerja keras untuk membangun perkampungan tersebut. Periode ke-8 Ki Ageng Serang Joyo Kadio Murco. Beliau berinisiasi mengumpulkan seluruh penduduk untuk diajak musyawarah mengenai kelanjutan kepengurusan di wilayah tersebut. Pada musyawarah tersebut, Ki Ageng Serang Joyo Kadio menunjuk kepala kampung yaitu Ki Marto Sentono dengan persetujuan semua yang hadir. Keesokan harinya tiba-tiba Ki Ageng Serang Joyo Kadio beserta istrinya menghilang tanpa jejak atau murco. Maka selanjutnya atas kesepakatan penduduk wilayah tersebut untuk menghargai dan mengenang jasa beliau, kampung ini diberi nama SRANG. Periode ke-9 kampung Serang menjadi Dusun Serang. Sekitar tahun 1880 resmi menjadi wilayah dusun di bawah pemerintahan Desa Bacem, Kecamatan Sutojayan dalam kurung Lodoyo, Kabupaten Blitar. Ki Marto Sentono resmi menjadi Kamituwo Dusun Serang sejak tahun 1880 sampai dengan tahun 1891. Periode ke-10 Dusun Serang menjadi Desa Serang. Karena makin banyak penduduknya, maka pemerintah daerah Kabupaten Blitar meningkatkan status dusun menjadi desa dan ditunjuklah kepala desa pertama pada tahun 1892 bernama Bapak Ahmad Idris. Dan kemudian setelah itu menjadi ramai dan banyak yang berdatangan untuk berdomisili dan menetap di Desa Serang.
Pantai Serang, Blitar, ternyata menyimpan banyak misteri. Berikut misteri-misteri itu. Pertama, sering menelan korban keganasan ombak, namun sebagian masyarakat mempercayai bahwa korban diambil oleh penguasa pantai selatan. Kedua, dipercaya sebagai tempat hilangnya Supriyadi, pahlawan peta. Di Pantai Serang ini selama 3 tahun dalam kurung 1942 hingga 1945, Supriyadi diperintahkan menjaga pertahanan Laut Selatan. Ketiga, di pantai ini terdapat goa yang dikenal sebagai peninggalan Jepang dan diduga menyimpan harta karun. Keempat, di kawasan Pantai Serang juga terdapat pohon beringin tua. Tanaman tua yang dicungkupi itu, yakni bagian pinggirnya dilindungi pagar tembok dengan satu pintu masuk di sisi depan, diyakini sebagai petilasan Supriyadi. Demikian sisi lain dari Pantai Serang, semoga bermanfaat.
Thank you.